untuk tema peranan keluarga memerangi judi online. Dan sudah ada ya sahabat KIS pertanyaan yang masuk, sudah ada beberapa pertanyaan dan langsung kita bacakan. Yang pertama dari Ansa Rambe di Giring. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya, di mana apakah judi itu berdosa karena uangnya atau permainannya Ustaz, dan apakah memainkan judi online itu tetap berdosa kalau tidak melibatkan uang? Ustaz. Ya. Mungkin bisa dijawab Ustaz. Ya, izin Ustaz berdua ya, Ustaz Akan dan mertua. Ya. Pertanyaan dari sahabat kita Ashar di Giring ya. Iya Ustaz. Apakah judi online itu berdosa? Iya. Berdosa. Tadi sudah disampaikan ayatnya ya. Iya. Saya sendiri dan Ustaz Akan dan juga Ustaz Mahfud tadi berkenaan dengan surah Al-Maidah ayat 90 ya. Iya. Haram dan merupakan perbuatan setan. Apakah permainannya yang dilarang atau uangnya? Taruhannya. Nah, tentu permainannya, karena ada di situ untung-untungan ya. Nah, ada di situ, dan itu sifatnya apa namanya ya? Ada taruhan. Ada taruhan ya, ada taruhan. Jadi kalau sekiranya tidak bertarung, ya kita lihat dulu. Kalau segala perbuatan-perbuatan yang membuat lalai untuk beribadah itu bisa kepada makruh dan bisa menjadi haram ya. Itu barangkali dari saya. Mungkin Ustaz kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Selamat malam sahabat KIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Nah, untuk sahabat KIS yang bertanya via telepon bisa dicoba lagi di 0812625106 karena mungkin jaringannya sahabat KIS terputus atau bagaimana. Nah Ustaz, mungkin ada lagi tambahan tentang pertanyaan kita yang pertama tadi atau kita lanjut langsung? Ya, barangkali dari saya cukup. Iya Ustaz, mungkin kita jeda sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, selamat malam Pak. Iya Pak, obat hati. Gimana Pak? Iya Pak, sehat-sehat. Sehat Pak Supardi ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Oh, nggak dapat ya Pak. Baiklah, Bapak mau bertanya atau gimana Pak? Bapak mau bertanya atau langsung mau sapa-sapa gitu Pak? Oh gitu ya Pak ya. Oh, kita pasti sedang perbaikan ya Pak ya. Maaf Pak, kita akan usahakan secepatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita minta maaf ya sahabat KIS mungkin yang siarannya belum sampai di tempatnya, kita minta maaf semaaf-maafnya sahabat KIS. Baiklah, mungkin Ustaz bisa disambung lagi yang tadi, dilanjutkan pertanyaannya atau gimana Ustaz? Langsung kita jawab lagi. Ya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Akan, Ustaz Mertua. Ya, terima kasih. Terkait masalah permainan judi tanpa uang ya. Jadi kita mengambil dari undang-undang fikih. Jadi undang-undang fikih itu jadi kullu asya'ul mubah illa man lam yadullu ala dalilan ala tahrimihi. Sesuatu itu awalnya itu boleh, tapi kalau ada dalil yang mengandung pengharamannya maka itu tetap diharamkan. Bagaimana benda itu? Karena awalnya memang berkumpul, ini masalahnya tidak ada, tapi ada yang dirugikan di situ. Dirugikan, tetap dia haram. Kenapa? Ada unsur kelalaian yang di situ. Unsur kelalaian karena permainan tersebut dapat membuat seorang lalai terhadap ajaran Allah, lalai terhadap sholat. Kalau kita menelaah masalah mazhab Imam Syafi'i mengenai catur ya, catur itu boleh, mencatur boleh, tapi jangan ada taruhan di situ. Nah, karena catur itu permainan asal otak dan strategi. Ini
Maka tapi kapan jatuhnya kepada yang haram? Kalau dia melalaikan sholat dengan yang jatuh dia meninggalkan sholat, nah ini yang menyebabkan keharamannya. Jadi dan ini judi adalah permainan yang mengandung untung dan rugi secara tidak jelas. Permainan judi dapat menimbulkan permusuhan antar sesama. Nanti ada di situ ketersinggungan, ya kan? Jadi nanti gitu aja kamu nggak bisa. Nah, itu ada ketersinggungan di situ, ada rasa ketidaknyamanan antara berteman. Nah ini muncul semua adalah pada di situ faktor-faktor yang ada kezaliman untuk orang lain, maka tetap itu diharamkan oleh agama kita dan Islam. Terima kasih. Baiklah Ustaz, terima kasih kembali. Mungkin Ustaz masih ada yang mau ditambahin? Ya, Ustaz Martua. Ya, menambahi daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Lina berdua. Ya, sebagaimana tadi dikatakan bahwa ya, setiap permainan yang mengandung di dalamnya ada unsur taruhan, maka itu dimaksud dengan judi, ya. Jadi jelas tadi ayat Al-Maidah 90-91 mengatakan bahwa judi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segala unsur permainan yang mengandung taruhan atau bersifat untung-untungan, maka sudah jelas dia tergolong sebagai judi. Oleh karena itu sebagai mukmin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na, oleh karena itu sudah sepantasnya kita meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kedua Ustaz kita telah menjelaskan bahwa bagaimana judi itu bisa melalaikan kita dari sholat, dari mengingat Allah, bahkan bisa melalaikan kita, membuat kita lupa daripada tanggung jawab seorang kepala rumah tangga misalnya di dalam rumah tangganya, sehingga uang yang seharusnya menjadi kewajiban dia untuk menafkahi keluarganya malah habis di meja judi. Nah, sehingga ini menimbulkan masalah-masalah di tengah masyarakat, sehingga anak istri terlantar. Nah, ini tentunya adalah termasuk sebagai perbuatan dosa yang besar, yaitu melalaikan amanah, yaitu tanggung jawab seorang kepala rumah tangga di dalam keluarganya, dan hal-hal lain yang bisa memicu pertikaian di tengah masyarakat akibat ada rasa cemburu, rasa bagaimana diakibatkan judi, ada yang menang, ada yang kalah. Nah ini semua menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu sudah seharusnya lah kita membentengi keluarga kita dari praktek-praktek judi dengan mengawasi anak-anak kita. Nah, karena sekarang judi ini semakin canggih, ya. Kalau dulu mungkin manual, sekarang sudah online. Nah, di dunia nyata bahkan dalam genggaman mungkin nggak nampak di dalam kamar dan segala macam. Nah ini perlu pengawasan dari kita bersama, pengawasan dari orang tua, pengawasan dari masyarakat, pengawasan dari pemerintah, dan insya Allah dengan semua keterlibatan unsur ini, insya Allah masyarakat kita akan menjadi masyarakat Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi negeri masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian. Barangkali kita tambah lagi sekali lagi, ya. Ya. Lebih jelas ya bahwa judi online atau judi offline itu sebenarnya yang menang bisa menjadi ketagihan, ya. Ya. Kalau yang kalah bisa menjadi penasaran. Iya. Penasaran terus. Jadi ini sifat, kedua-dua sifat ini sifat yang majmumah, ya. Sifat-sifat syaiton. Iya. Ya, dan bisa sombong buatnya, ya, kalau menang, ya Ustaz, ya. Iya. Kemudian tidak ada orang yang menjadi beruntung kalau dengan judi, ya. Iya. Karena makanya disebutkan di dalam ayat itu rijsun min amali syaitan, perbuatan setan, ya. Nah, jadi apapun itu jenis judinya, itu tidak ada tidak ada di situ yang mencerminkan nilai agama, ya. Semua adalah perbuatan setan. Ada yang sombong, ada yang sakit hati, ya. Beda dengan kita punya modal misalnya 1 juta, ya Ustaz, ya. Kemudian kita belikan barang-barangan baru kita jual. Iya. Itu jelas halal, ya. Nah, kalau ada kita punya uang 1 juta, kemudian kita bermain skater, pin. Nah, di situ kita sudah dihasut oleh
setan ya. Jadi orang yang ada pernah saya temukan nama setan, kalau dia itu menghasut orang untuk untuk minum khamar, itu nama setannya si Hafab ya. Hafab nama setannya itu. Kalau ada juga itu Ustaz, kalau dia setan yang mengajak-ajak orang main judi, ada juga namanya. Nah, jadi pernah saya temukan itu. Kayak 12 nama-nama setan itu kan. Sama kayak setan yang suka menggoda suami istri supaya cerai, supaya berpisah. Itu nama setannya si Dasim. Makanya sampai sekarang orang nggak ada yang memakai nama Dasim. Karena itu jelas nama setan ya. Tapi kalau ada pun ya jangan tersinggung ya. Ya itu barangkali mungkin kita bisa melangkah untuk pertanyaan berikutnya, karena ramai kali pertanyaan namanya. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari Pak Mancan di Jalan Merdeka, apa langkah yang harus dilakukan seorang istri dalam memerangi judi online jika suaminya susah untuk meninggalkan judi online? Baiklah Ustaz, silakan untuk Terima jawabannya. kasih Saya Bui Pemancan yang ya Pamancan ini ya itu baru youtuber ya. Pemancan. Terkait masalah bagaimana peran istri ya. Ini memang sebenarnya dalam rumah tangga itu peran istri itu sangat besar. Apalagi suaminya sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang istri mengajak komunikasi dengan baik antara suami dan dia. Ajaklah suami itu berkomunikasi. Sampaikan bahwa itu adalah kelalaian dan sampaikan bahwa itu adalah hal yang merugikan diri kita, waktu kita, dan psikologis kita. Dan akan kepikiran nanti dan penasaran. Jadi berusaha boleh kita keluar ataupun ke tempat kita bekerja itu akan terbayang-bayang kepada kita rasa penasaran itu. Kedua, kalau sekiranya istri tidak bisa menasihati secara langsung, cari anggota keluarganya, jangan keluarga kita. Ya ini salah, nanti salah lagi di langkahnya. Jadi adukannya ke keluarga dia. Nah, itu keluarga istrinya nanti maki-maki suaminya, pecah lagi rumah tangga. Ini sementara obat hati ini kan merajut agar rumah tangga di masing-masing kita di Kota Sidimpuan lebih khusus dan Tabaksel ya pada umumnya, untuk agar kita damai, tenteram, agar suami istri itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu apalagi cari orang yang dia segani dari keluarga dia, keluarga istri ya, dari keluarga dia. Sampaikan paman, kom, tante, bude, banyak itu. Jadi sampaikan bahwa si fulan telah melakukan hal-hal seperti itu, tolonglah nasihati. Dan cara kita menyampaikan juga jangan disampaikan istrimu. Nah, ini lagi ada lagi etika di sini. Nanti nanti dia terima nasihat dari orang yang disegani dari pihak keluarganya sampai ke rumah, dia panggil pula istrinya, kau kerjamu balik sana ke sana ke sini ngadu-ngadu. Nah ini juga tidak boleh. Jadi dijaga semua keharmonisan dalam beretika agar suami itu kan ini laki-laki ini kalau di rumah tangga egois ini. Walaupun ingin pakai serban, pakai jubah semua, tapi kalau di depan istrinya dia sok nggak bisa dinasehati, maaf aja. Karena sifatnya laki-laki itu egois. Ya, jadi apatah lagi kalau nasihat langsung dari istrinya itu mungkin dia tidak terima. Dia mungkin dia dengarkan, tapi belum tentu dia terima secara total. Maka cari keluarga yang dekat dengan dia dan dia segani, lalu menasihatinya agar dia berubah, dan insya Allah mendapatkan manfaat. Terima kasih. Iya. Ya, Ustaz Martua bisa menambahkan. Ya, sebagai tambahan ya tentunya bagaimana seharusnya seorang istri menasihati suami. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz kita Al-Mukarram misalkan. Ya sebagai tambahannya ya tentunya
kita harus senantiasa ingat ayat tersebut ya, ingat Al-Maidah tadi, bahwa ingat kita ini semua perbuatan kita itu terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak terlepas dari yang namanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya bagi kita seorang muslim, apalagi seorang kepala rumah tangga, sebelum melakukan suatu perbuatan, kita mencari tahu dulu hukum tentang perbuatan tersebut. Nah, apabila memang sudah kita jelas menemukan dalil bahwasanya Allah telah mengharamkan perbuatan tersebut, maka sudah seharusnya kita tidak melakukan perbuatan itu, karena di awal kita sudah tahu oh itu haram. Nah, kalau sudah kita tahu itu perbuatan haram, maka kita tidak mengerjakan perbuatan tersebut. Tapi bagaimana saat ini kan banyak godaan, ada lingkungan dan segala macam. Nah, oleh karena itu mungkin perlu kita merubah circle pertemanan, circle pergaulan. Maka bergaulah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Maka insya Allah kita mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari pengaruh-pengaruh daripada yang tidak baik. Mungkin demikian sebagai tambahan dari saya. Ya. Mungkin Ustaz Arkan ada yang mau tambahin Ustaz atau kita langsung? Udah. Oh Ustaz Romi, iya silahkan Ustaz. Tadi Ustaz Arkan sudah menjelaskan ya atas pertanyaan Paman Chan ya, Ya. dan Ustaz Marjo juga. Seorang istri ya, kalau memang sudah ditempuh jalur persuasif ya, untuk menyadarkan suami, apakah jalurnya itu sudah melalui keluarga suami, orang tua suami, kemudian pemuka agama, namun si suami juga masih mengabaikan ya kan. Nah inilah Ustaz yang efek buruk daripada judi online ini ya, bahwa akibat maraknya judi online di tengah masyarakat ya, ternyata sudah memicu perceraian ya Alisa ya. Seperti di Jawa Barat, di Jawa, pokoknya di Pulau Jawa lah ya, itu meningkat 30% ya perceraian. Kalau di Kota Padang Sidimpuan ada juga yang gara-gara judi online ini si istri tidak tahan lagi, akhirnya menggugat ke pengalaman. Jadi apa tadi yang sudah disampaikan Tuan Guru kita bisa nanti coba ya oleh para istri yang mengalami hal yang sedemikian ya, di mana suami menjadi penggiat ya atau pelaku judi online. Ya, kalau di rumah itu biasa diperdengarkanlah ceramah yang dimana ceramahnya itu menyangkut masalah judi ya. Nah, itu salah satu usaha juga itu ya, Ustaz ya. Ya demikian orang Indonesia. Baiklah Ustaz, kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya dari Bang Cepis di Penyanggar. Cepis ya. Izin bertanya Ustadz, kalau berinfak ke masjid berupa bahan-bahan bangunan seperti seng, semen, pasir, batu bata dan sebagainya, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Tetapi mengingat perkembangan zaman, 10 tahun kemudian masjid tersebut direhab ataupun direnovasi, sehingga bahan-bahan yang kita infakkan dulu tidak dipakai lagi. Pertanyaannya Ustadz, apakah pahala infak kita yang dulu itu masih terus mengalir atau berhenti, mengingat bahan-bahan yang kita infakkan dulu tidak dipakai lagi? Mohon penjelasannya gitu Ustadz. Terima kasih. Mohon izin Ustaz. Ya, silakan. Karena tadi udah awal ya, balik lagi ya. Ya, Mohon izin. Alhamdulillah. Masalah infak, sedekah dan zakat. Ya. Ini kan berbeda-beda ya. Zakat itu kepada asnaf yang 8. Ya. Infak itu ke fuqara dan masakin. Dan sedekah boleh ke anak yatim juga. Boleh. Itu sedekah itu boleh. Patah lagi hadiah. Jadi ini kalau sekiranya dia berinfak ke masjid itu jelas ya hukumnya boleh, dan terus menerus dia akan mendapatkan pahala dari situ, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam
qata amalu illa bi thalathin. Apabila mati atau meninggal dunia anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekahun jariyah, ilmu yuntafa'u bih, au waladun shalih yad'u lah. Itu apa, sedekah jariyahnya itu jelas. Nah, seiring dengan waktu, nah ini kan pertanyaannya tadi. Betul. Ini dengan waktu, ini ada renovasi dalam masjid ini. Bagaimana dong dengan orang-orang yang berinfak sebelumnya? Bahkan masjid ini masjid yang sudah lama dibangun gitu. Ya mungkin kakek-kakeknya mereka gitu. Jadi fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh Universitas Azhar Mesir itu apa katanya, lama ni aliman hadamal masjidul qadim. Ya mani', tidak ada larangan untuk merenovasi atau menghancurkan atau membangun kembali masjid. Lalu bagaimana tentang pahala mereka? Pahala mereka tetap. Tidak akan mungkin lagi orang yang sudah meninggal dunia balik lagi ke atas dunia, dia berinfak lagi, tidak. Jadi pahala yang sudah diinfakkan yang itu terus menerus di situ. Kenapa? Salah satu dalil mereka itu bukan berarti menghilangkan pahala yang ada sebelumnya. Tetap madama asasul masjid maujudah, selama pondasi masjid itu masih ada, itu pahala yang berinfak sebelumnya itu pasti ada gitu, pasti akan berlanjut dan sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada masalah di situ, dan tidak ada al masjid ussisa bittaqwa, masjid yang dibangun oleh ketakwaan itu di situ berlanjut pahalanya. Man bana masjidan banallahu lahu masjid baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan membangun rumah di baginya di sorga. Nah, ini semua dalil-dalil yang ini selaras dan sejalan dengan konteks hadis Rasulullah SAW mengenai tentang niat. Niat itu di dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang diriwayatkan oleh jumhurul ulama al-muhaddisin an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kalau sekiranya niat orang itu ikhlas berinfak dan bersedekah ke masjid, walaupun masjid itu mudah direnovasi dan lain-lain, insyaallah pahalanya tetap sampai kepada orang yang berinfak. Terima kasih. Ya, itu tadi ya. Sudah dijelaskan Ustaz Akan. Pertanyaan Bang Cepis dari Penanggar, dan sedikit lagi kita tambahkan supaya lebih jelas lagi ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Mengenai sedekah ya Ustaz ya, sedekah yang wajib namanya ya, zakat ya. Nah, sedekah yang sunnah Ya. namanya infak ataupun sedekah. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim." Perbandingan infak, zakat, sedekah orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sama seperti sebiji benih ya, yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai mengandung atau berbuah 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat karunia-Nya bagi meliputi ilmu pengetahuannya ya. Jadi sahabat KIS, kalau kita misalnya, kalau ya rumus matematikanya, kalau kita berinfak 1000 kali 100 ya, 7 tangkai tadi kan, 7 tangkai berarti kali 100, tiap-tiap tangkai katanya 100 ya. Berarti kalau kita misalnya berinfak 1000,
kali 7.000, kemudian kali 100 lagi. Nah, itulah kalau rumus matematikanya ya. Tetapi kalau rumus Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah sangat luas karunia-Nya. Jadi sama seperti Masjid Raya Al-Abror ya Ustaz ya. Pada saat pemugaran itu kan totalitas semua bangunan yang lama itu dihancurkan. Iya, benar. Itu sempat kemudian menimbulkan polemik ya. Ya. Dan sempat juga dibahas di MUI Kota Padang Sidimpuan masalah bangunan Masjid Raya Al-Abror. Dan ya pertanyaan dari halayak ramai umat muslim berdatangan sama seperti pertanyaan Bang Cepis pada mula-mula ini. Ya. Jadi orang yang berinfak itu Ustaz gimana? Apakah pahalanya masih mengalir? Kan? Iya. Ya, jawabannya kan ada juga dalam Al-Quran Ustaz. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 262 ya, sambungannya ya. Tadi kan setiap sedekah, setiap infak, setiap zakat wajib, zakat mal ya, zakat fitrah, semua itu wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Semua itu adalah perbelanjaan di jalan Allah. Iya. Kalau kita ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan ya, terus dilipat gandakan. Kecuali, nah ini dia kecualinya. Kalau masalah fisik daripada zat daripada infak kita itu sudah direnovasi, sudah ditukar, tidak ada masalah. Tidak ada gangguan terhadap pahalanya. Kecuali, ini kecualinya supaya dicatat ya. Kecuali di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 262 ini. Iya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala aza. Iya. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan hartanya itu pada jalan Allah, yang berinfak, yang bersedekah tadi, ya kan? Kemudian mereka tidak mengiring apa yang mereka belanjakan dengan perkataan membangkit-bangkitkan ataupun mengulang-ulang. Kan misalnya dia sudah berinfak nih kan, Ustaz ya. Dia Menyebut-nyebut pemberian. Idokon-dokon ya kan. Tiap jumpa orang, saya berinfak loh. Iya, menyebut-nyebut pemberian. Batu merah, saya berinfak. Pasir, saya berinfak. Seng, Iya. ke masjid anu katanya kan. Iya. Selalu disebut-sebut. Itu kata Allah sama seperti ada batu licin. Di atas batu licin itu ini juga tertuang ini di dalam ayat yang berikutnya ya. Iya. Ustaz ya. Itu sama seperti batu licin itu. Batu licin di atasnya itu ada tanah liat. Iya. Ya kan? Kemudian datang hujan yang sangat lebat. Disiramnya itu batu itu. Tanah liat tadi. Disiramnya Hilang tanpa bekas. hilang tanah bekas. Begitulah pahala sedekah orang-orang yang menyebut-nyebut Amalnya tadi. amalnya itu tadi. Ya. Apalagi dilihatnya di papan pengumuman gak ada lagi di situ. Ngamuk-ngamuk dia sama Pengurus. pengurus masjid. Kenapa nggak kau tulis di situ? Itu infak saya 100 juta katanya. Jadi kalau masalah renovasi, masalah sudah ditukar, Iya. misalnya kan seperti Masjid Raya Al-Abror, Iya. dahulunya kan itu masih ingat Ustaz Arkan kan waktu bangunan lama itu, Ya. kan ada itu infak masyarakat Muslim, Iya. mimbar ya, Iya, tempat berkhutbah, mimbar. Mimbar khotib. Iya, mimbar khotib itu kan sudah dirubah itu. Iya. Jadi itu di mana itu? Apakah masih mengalir? Ya, sesuai dengan ayat 261 tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu enggak ada batasannya. Iya. Kecuali kalau dia ria, barulah dicabut lah, ditunda lah pahalanya itu. Itu ya. Supaya lebih jelas. Ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi Ustaz Marfuah. Saya rasa sudah cukup. Cukup. Iya. Luar Lanjut, biasa. lanjut. Baiklah, Ustaz, mungkin kita jeda sebentar dulu. Iya, Jangan iya. kemana-mana sahabat JIS, pada terus di 106,6 Kisapan Inspirasi Anda. Iya, luar biasa. Ada
pertanyaan. Sapa lah Iya, dari di sana. Ya, assalamualaikum para penonton. Dengar ya. Iya kan Ustaz. Luar biasa, ini ada Ustaz Arkan, Pembongkaran Masjid Raya. ada Ustaz Romi, ada juga Mbak penyiar ini. Masya Allah, luar biasa ya. Kita lagi jeda sejenak. Kenapa dibongkar? Itu berhenti dong pahalanya. Ya, Itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Allah la yudhi'u ajrul muhsinin. Iya. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa Pahala orang yang berbuat pahala orang kebaikan ya. Betul. apa yang muhsin. Iya, Sini yang berbuat kecuali ihsan dia. ya. Kecuali dia. Jadi beda ihsan dengan muhsin. Iya. Jadi suatu ketika Ustaz, rupanya dinding masjid ini terkelupas. Nampaklah batu merahnya itu, batu tanah, batu apanya itu, batu apa namanya? Itu batu Batu bata. batu batanya kan. Waktu sholat dia bilang sumpah itu tahu kalau batu-batunya yang kuipakan itu kan. Oh, disebut-sebutnya ya. Iya, itu yang kuipakan itu ada 1000 biji itu kan. Luar biasa ya. Karena pas terkelupas nampaknya kan. Jadi ilmunya itu yang memantapkan ibadah kita kan. Kalau orang tanpa ilmu itu bilang-bilangnya aja terus itu. Bahkan jadi persoalan pula sama dia kalau enggak nampak. Samalah dengan kepada Bapak Sianu katanya kan Iya. apa tapi nggak disebutnya. Berapa lagi pertanyaan? Ada dua Oh, masih banyak Ustaz. Di grup ada dua yang belum Ya, jawab. kita sikat-sikat aja nggak apa-apa. Bacakan aja semua biar puas. Nanti jadi apa pula dia sama Iya. kita. Di Walaupun sedikit-sedikit aja. Iya, Ustaz. Masih ada waktu kok. Kalau yang bersamaan sama satukan aja. Kalau sama dia tujuannya kan. Oh, juga itu. Iya. Mantap. Ya apa? Oh, tawarkan pertanyaan dari saya. Iya. Kalau ada. Mana tahu ada yang mau bertanya, penonton kita di live Facebook boleh taruh komentar di bawah ya, di kolom komentar boleh buat pertanyaan. Pertanyaan dari hamba Allah dipersalahkan. Iya. Ada tadi. Ada ini. Padang lancat ya. Iya, ada juga nih penanya dua nih di bawah ini. Hukum mengongkos sawah dan membayar zakatnya. Ustaz, Nah, boleh. Lanjut. Ayo. kita lanjut sahabat Kis untuk pertanyaan yang berikutnya. Kita bacakan yang pertanyaannya dari hamba Allah dipersilakan pada ngacat izin menanyakan bagaimana sikap kita selaku orang tua dalam mengawasi anak-anak kita supaya tidak ikutan dalam pinjol dan judol yang sudah sangat meresahkan di masyarakat. Nah, seperti apa pandangan dalam hukum Islam mengenai pinjol-pinjol dan judi online ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Baiklah, berikutnya Ustaz untuk pertanyaan yang kedua, di mana yang tidak mau disebutkan namanya mau menanyakan, maaf melenceng ya Ustadz, pertanyaannya ini tentang zakat. Bolehkah kita mengeluarkan zakat sawah padahal kita mengongkosnya di situ? Terus Ustadz, kepada siapa saja pembagian zakat tersebut? Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk pertanyaan dari warahmatullahi Rusmin di wabarakatuh. Imam Bonjol, apa balasannya bagi orang yang ingin berusaha merencanakan ingin menceraikan sepasang suami istri walaupun sudah lama direncanakan hingga pada akhirnya si istri pun jadi durhaka kepada suaminya? Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Ustadz, ini dari Randi di Kayuambun, kita bacakan dulu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang sebelum bermain judi online mengucapkan bismillah terlebih dahulu dan membaca alhamdulillah ketika menang? Silakan. Di parsalah ya, selaku orang tua dalam mengawasi anak-anak ya. Ya tentu kita harus bersikap tegas ya Ustaz ya. Itu yang pertama, seperti para nabi ya. Para nabi dan rasul. Iya. Seperti Nabi Nuh. Dia tegas ya. Kepada anaknya Nabi Yakub ya. Kepada 11 atau 12 orang ya anaknya ya. 12. 12 ya.
Jadi kita pun ya sahabat KIS harus tegas ya sebagai orang tua. Ya, karena man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi'adihi. Iya. Fa in lam yastati' Habis fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Iya. Wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang bersua ataupun bertemu dengan kemungkaran. Kemungkaran itu sebenarnya sahabat KIS itu yang sop yang paling kecil itu di dalam keluarga. Seorang ayah dan seorang bunda menemukan kemungkaran ya yang dilakukan oleh anaknya. Katakanlah anaknya ini kita pergoki anak kita, rupanya sudah main skater dia Ustaz. Main skater dia di teras rumah ya, sama teman-temannya pula itu. Ya, karena ada kekuasaan pada kita kan, falyughayyirhu bi'adihi ya Ustaz ya. Ada kekuasaan pada kita. Udah nggak usah kita tunggu-tunggu orang lain melarangnya itu. Kita langsung ya. Nah, itu yang pertama. Langsung kita ambil HP-nya. Tidak perlu kita campakkan terus ke tong sampah, ya kan? Nah, nanti setelah nggak dampaknya baru kita ambil lagi kan? Iya. Ya, jadi begitu dia. Harus tegas kita ya, sahabat KIS ya. Itu yang pertama. Kemudian ya sama juga dengan pinjol ya, karena pinjol ini mengandung riba. Iya. Luar biasa. Karena pinjol ini banyak yang mencekik leher ya. Iya. Apalagi kalau misalnya sudah ini biasanya ini tekniknya ini ya. Iya. Metodologinya ini kalau misalnya kita pinjol ya, itu identitas kita akan diserap, akan disimpan ya, dikantongin semua ya, data-data. data-data ya. Kemudian pada saat kita wan prestasi tidak bisa bayar, langsung data-data ini disebarkan. Iya. Kemudian debt collector itu akan datang ke rumah kita menagih. Nah, jadi ini mengandung unsur riba. Sedangkan riba itu termasuk juga perbuatan setan. Dan si pelakunya ini sama seperti orang yang kesetanan ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 itu. Iya. 275 itu. Nah, jadi cara matinya orang yang suka makan riba, pelaku riba, waduh. Saya udah pernah juga lihat itu Ustaz. Luar biasa ya. Mengerikan ya. Jadi sahabat KIS semua, udahlah kita jauhilah riba ya. Kalau sudah terlanjur ya, hentikan, berusahalah sekuat mampu kita untuk meninggalkan yang namanya riba ya. Iya, benar. Lebih baguslah ya hidup apa adanya ya, daripada hidup mewah tapi dari sumbernya dari riba. Yang haram ya. Jadi itu barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban kepada hamba Allah. Dipersalahkan ya. Sekali lagi, kalau kita jumpa dengan yang namanya kemungkaran, apalagi itu anak kita berlakunya tegas ya. Nah itu mungkin bisa diperdalam lagi Ustaz Arkan. Ya, terima kasih Ustaz Rami. Mungkin saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Iya. Iya, Ustaz. Tadi apa tadi pertanyaan berikutnya? Ini tentang Mengingat waktu kita. Zakat sawah Sawah. Ustaz. Zakat sawah. Iya. Mengongkoskannya katanya. Ini berat nih zakat. Zakat sawah. Iya, zakat sawah. Apa tadi pertanyaannya zakat sawah? Bolehkah kita mengeluarkan zakat sawah? Kita, padahal kita mengongkosnya Iya. di situ terus, Ustaz. Kepada siapa saja pembagian zakat tersebut, Ustaz? Ya. Zakat Terima sawah kasih. ini ya. Izin Ustaz berdua Iya. kami mewakili atau mendahului menjawab Iya. apa yang ditanyakan saudara kita. Zakat sawah. Zakat sawah ini berbeda, ada perbedaannya yang aturannya lebih berubah sedikit ya. Iya. Sawah yang disewakan memiliki aturan yang sedikit berbeda dari zakat pertanian dalam umumnya.
sawah yang disewakan, jadi jika sawah disewakan, pemilik sawah tidak wajib membayar zakat hasil pertanian dari sawah tersebut. Itu yang pertama. Ingat nih, ini hukum fikih harus jelas. Jangan nanti warawiri ke sana ke sini. Nah, ini wajib nih ada konsen sedikit. Pertama, jika sawah disewakan, pemilik sawah tidak wajib membayar zakat hasil pertanian dari sawah tersebut karena ia tidak mengelola hasilnya. Namun pemilik tetap wajib membayar zakat dari uang sewa yang diterimanya jika cukup nisabnya dan haulnya. Ini jelas ya. Nisab zakat ya berbentuk uang itu sekitar 85 gram emas. Ini jelas ya. 85 gram emas, berapa dari situ zakatnya? 2,5%. Nah itu ya. Jadi itu jelas. Baru yang kedua ini dari pihak pemilik sawah. Itu tadi kan ini makanya berbeda sedikit nih yang disewakan dengan yang di pertanian umumnya. Penyewa yang mengelola sawah zakat hasil pertanian. Nah ini sesuai dengan seakan-akan dia pemilik lahan itu. Penyewa yang mengelola sawah wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian jika hasil panen mencapai nisab. Nisab zakat pertanian adalah 653 kg. Ya. Maksudnya ini gabah loh, gabah. Ya. Jika pengairan sawah dilakukan dengan cara alami, misalnya dari curah hujan atau sungai, zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Makanya sering saya sampaikan ya, orang petani itu adalah orang kaya. Karena zakat pertanian yang paling tinggi di antara semuanya. Tukang jual emas saja, Ustaz, itu 1 tahun cukup nisabnya 2,5 aja loh yang dikeluarkan. Cuma 2,5% ya. Tapi pertanian 10%, coba itu berapa? Lebih besar ya. Oh iya, makanya sungguh rugi kalau petani itu orang miskin, orang kaya semua. Dan sayangnya di bangsa ini luas sawahnya tapi semua miskin gitu. Nah, jadi petani itu orang kaya sebenarnya. Masya Allah. Jika pengairan sawah dilakukan dengan cara alami tadi 10%. Apabila pengairannya digunakan seperti irigasi buatan, zakatnya 5%. Jadi pemilik sawah yang menyewakan lahan wajib membayar zakat atas uang sewa. Ingat ya, dari atas uang sewa ini, uangnya yang dizakati bukan hasil panennya. Ini perlu di garis bawah ini. Kedua, yang menyewa itu dari hasil panennya. Tadi udah itu 553 kg gabah. Dan bahkan dikeluarkan di situ 10% dari itu apabila irigasinya alami tanpa ada irigasi buatan seperti proyek di kita sekeliling kita itu kan itu alami ya. Itu kena lah itu 10% dari hasil panennya. Terima kasih. Baik, Ustaz, mungkin untuk pertanyaan yang berikutnya dari Bang Rusmin di Imam Bonjol, apa balasannya bagi orang yang ingin berusaha, merencanakan ingin menceraikan sepasang suami istri walaupun sudah lama direncanakan, hingga pada akhirnya si istri pun jadi durhaka kepada si suami ini? Mungkin untuk Ustaz Martua bisa dijawab? Terima kasih pada penanya dari Imam Bonjol ya. Iya, Ustaz. Jadi di dalam hadis itu jelas disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menipu dan merusak hubungan seorang hamba saya dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami, dan siapa yang merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah dari kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bajjar, Ibnu Hibban, An-Nasa'i dalam Al-Kubra, Al-Baihaqi. Kemudian juga di dalam hadis yang lain disebutkan juga ya dalam riwayat yang lain juga begitu. Jadi siapa orang yang ingin merusak hubungan rumah tangga orang lain,
maka kelak di hari akhirat maka dia tidak akan diakui sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya ini adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang dilarang dalam agama. Maka janganlah kita merusak rumah tangga orang lain dengan alasan apapun, itu tidak dibenarkan di dalam Islam, ya. Karena si suami ataupun si istri itu punya pasangan yang sah menurut secara agama Islam. Adapun kalau misalnya mau cari jodoh, ya carilah jodoh yang lain yang bukan istri orang, begitu kan. Cintailah wanita atau cintailah laki-laki yang bukan milik orang, begitu kan. Nah, itu lebih baik. Karena kerusakan yang paling besar terjadi di sebuah masyarakat itu apabila sebuah bangunan keluarga itu rusak. Apalagi kerusakan itu diakibatkan adanya munculnya orang ketiga di dalam rumah tangga. Nah, tentunya ini bukanlah sebuah perbuatan yang baik. Nah, kalau kelak di hari akhirat kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, lalu siapa lagi yang akan mau mengakui kita sebagai umatnya? Nah, tentu kita adalah termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu jangan coba sekali-kali para pendengar semuanya ada yang berniat ingin merusak rumah tangga orang lain, begitu ya. Dan itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Nah, begitu. Baik, Ustaz, mungkin untuk sekalian juga penutupan kita di malam hari ini, terus menjawab yang terakhir dari Randi di Kayobon tadi, bagaimana hukumnya jika seseorang sebelum bermain judi online ini mengucapkan Bismillah terlebih dahulu dan membaca Alhamdulillah ketika dia menang. Ya, Randi di Kayobon. Randi ya. Iya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim terhadap pekerjaan yang baik, ya, dan ucapkanlah Alhamdulillah setelah selesainya. Yang dikatakan di situ kan pekerjaan yang baik, ya. Sedangkan judi itu adalah perbuatan haram, jadi tidak dibenarkan membaca basmalah untuk bermain judi, tidak ada manfaatnya, ya. Nah, bahkan itu memperolok-olok hukum Allah, ya. Jadi kemudian tadi saya tambahkan sedikit, ya, sebelum masuk closing statement, terkait orang-orang yang berencana untuk membuat rumah tangga orang lain, ya, menjadi porak-poranda, menjadi bercerai, ya. Itu kan ada di dalam Quran surah An-Nas, ya. Itu di dalam ayat yang ke-6 itu minal jinnati wan nas. Sebenarnya orang yang pembisik itu kan dua kan, yang sir, yang tidak nampak, yang goib memang tidak nampak, itulah si khonnas, ya, setan yang bernama Dasim tadi. Ada juga yang kasar, setan yang kasar dari jenis manusia. Apakah itu pelakor, apakah itu ya orang yang cemburu sehingga dia mau menghasut-hasut. Nah, jadi maksudnya sahabat Kris, kepada kita para keluarga, baik bunda, ayah, bunda, ya, seringlah membaca Qul a'udzu birabbin nas, ya, maksudnya, ya, supaya terhindar dari si pembisik tadi, ya. Ini salah satu kunci, ya. Yang trikuli itu, ya, mulai dari Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang tiga itu jangan ditinggalkan, supaya utuh keluarga kita, karena tiap hari ada saja yang membuat keluarga kita gaduh. Apalagi namanya setan Dasim, ya, yang bernama Dasim itu, ya, gara-gara WA misalnya, ya, bisa menjadi kisruh rumah tangga, ya, bahkan bercerai, bahkan sampai ke pengadilan agama. Terkait tema peranan keluarga dalam memerangi judi online, mari kita semua sahabat KIS, ya, yang mendengarkan siaran radio ini dimanapun kita berada, untuk bersatu padu memerangi yang namanya judi online dan pinjaman online. Semoga kita berhasil menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai akhir hayat, ya. Demikian dari saya closing statementnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, mungkin antara Ustaz siapa Ustaz? Ya, Silakan. saya tambahin sedikit tadi pertanyaan Oh, bagaimana kalau membaca bismillah Hmm. mengawali misalnya kegiatan apa tadi? Judi. Nah, Sebelum berjudi dia baca bismillah. Iya, baca bismillah dulu ya. Ini sama dengan misalnya sebelum makan yang diharamkan atau Iya, minum yang minum diharamkan tuak. baca bismillah dulu misalnya. Minum homar. Iya, minum khamar atau makan babi misalnya kan. Nah, ini saya teringat dengan firman Allah di surah Al-Mulk ayat 2. Allah mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Iya. Nah, di dalam ayat itu ada ayat yang berbunyi ahsanu amala, yaitu perbuatan yang ahsan. Iya. Nah, Amal yang baik ya. Iya, amal yang baik. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan bahwa syarat sebuah amal itu dikatakan baik adalah dua. Yang pertama yaitu amal itu harus niatnya ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu Iya, wa betul, taala. betul. Dan yang kedua adalah bahwa amal itu atau perbuatan itu adalah dengan cara yang benar. Walaupun niatnya itu baik, tapi kalau misalnya caranya tidak benar, maka amal itu akan ditolak. Sebaliknya juga, kalau misalnya amalnya baik tapi niatnya salah, maka perbuatan itu juga tertolak. Oleh karena itu Imam Fudail bin Iyad mengatakan syarat daripada amal itu supaya dikatakan adalah amal yang baik yaitu dua. Yang pertama niatnya ikhlas dan caranya yang benar. Iya. Jadi seikhlas apapun niat daripada si orang tadi yang membaca bismillah ingin bermain judi tapi dengan cara yang salah tadi, tidak sesuai dengan tuntunan agama dan syariat, apalagi tadi dijelaskan bahwa judi itu ada diharamkan dalam Al-Quran, Iya. tentunya amal itu akan tertolak. Begitu juga Tidak sebaliknya, bermanfaat, ya. tidak bermanfaat. Seikhlas apapun ya Allah saya ini ikhlas berjudi, ini ditolak karena walaupun niatnya ikhlas tapi amalnya salah gitu kan. Iya. Nah sebaliknya juga walaupun amalnya benar tapi kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, maka ini juga tercela. Ada orang beramal, berinfak, bersedekah ya karena ingin dipuji manusia, ini juga perbuatan yang tercela. Menurut penjelasan daripada Imam Fudail bin Iyad. Maka kedua hal ini ikhlas lillahi ta'ala dan cara yang benar adalah dua syarat yang harus kita penuhi barulah sebuah amal itu dikatakan yang benar. Demikian. Iya, luar biasa. Baiklah Ustaz, silakan Ya. tambah untuk Oh, silakan. silakan. Pemungkas. Saya mungkin Pemungkas. menutup Iya. Iya. karena udah lewat waktu kita. Iya. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus terus menyampaikan bahwa risiko dan dampak negatif judi online dapat mengakibatkan berbagai risiko seperti kehilangan uang, kecanduan, dampak psikologis negatif, serta masalah sosial dan keluarga. Kedua adalah aspek legalitasnya juga akan mempengaruhi kepada kita. Ketiga, pendidikan dan kesadaran. Maka dari itu, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara keseluruhan judi online memiliki potensi risiko yang signifikan, kerusakan psikis dan ekonomi dan juga keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, jagalah diri kita dari hal-hal yang negatif, karena siapa lagi yang membentengi keluarga kita kalau kita nggak sendiri. Keluarga, kepala keluarga, ayah dan bunda di rumah, dan agar anak-anak itu merasakan kesolehan kedua orang tua di rumah, maka mereka insya Allah akan soleh dan mengambil iktibar dengan apa yang dilihat mereka di rumah tangga kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar, iktibarlah wahai orang-orang yang melihat, la'allakum tuflihun, dan semoga kalian menjadi orang-orang yang menang, dan semoga kita terjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah wa ta'ala. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak sahabat KIS untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Untuk program Obat Hati kita cukupkan sampai di sini. Jangan kemana-mana, selepas berita utama Alisa masih hadir menemani ruang dengar Anda di program yang selanjutnya di Kabar Malam. Pada terus di 106.6 KIS FM inspirasi Anda. Demikian sahabat FB, Obat Hati sudah selesai ya. Pesan kami dari studio
kepada sahabat Evi yang menyaksikan dari layar kaca akun Live Facebook. Ustadz Mertua Iya. atau Umar ya. Iya. Ya, sampaikanlah kepada anak-anak kita supaya tidak ikut-ikutan main judi online dan main apa namanya pinjol ya. Iya, pinjol. Pinjol atau pinjaman online yang berbunga luar biasa gede ya bunganya ya, dan itu adalah riba dan itu haram ya. Iya, benar. Nah, mudah-mudahan kita bisa merubah sikap daripada anak-anak kita yang sudah sempat bermain judi online. Ini dia Ustadz Arkan, Masya Allah. kasih sedikit Ustadz. Selamat malam untuk semuanya. Semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Rabiul Awal ini. Semoga kita semua dilindungi Allah dan kita song-song dengan menyongsong bulan Isra Mi'raj ya. Iya. Nah, insyaallah Isra Mi'rajnya kita Isra di dunia, Mi'raj insyaallah menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia Ustadz Mertua atau Umar. Isra Mi'raj. Depan Isra Mi'raj kan? Ya. Oke, demikian sobat FB semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu bi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.